Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun sehat dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue kayaknya harus bagi waktu nih ya, ngebahas dasar sama ngebahas sosial politik di Indonesia ya. Jadi gue kalau pagi sampai jam 12 ini kayaknya ngebahas tentang sosial politik ya. Dan mulai siang sampai malam kita ngebahas masalah polemik nasab gitu ya. Mana kabarnya ya, oke? Oke, ya, pagi ini yang kita mau bahas nih subuh ini adalah tentang masalah hacker ya. Hacker yang ngebobol data-data pemerintah di Indonesia. Ini ada salah satu podcast nih ya, dia masih hacker atau mantan hacker gitu. Pernyataannya luar biasa loh guys. Kita dengerin ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sampai sekarang tuh yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya. Pemerintah. Justru paling situs gampang. pemerintah itu yang paling lemah ya. Jadi beliau ini gue nggak tahu siapa namanya. Beliau ini paling gampang tuh masukin situs pemerintah. Jadi makanya kayaknya sengaja dibuat lemah atau gimana ya. Jadi rakyat ini benar-benar dilemahkan gitu. Loh, data-data yang ada itu melemahkan rakyat. Pemerintah kita ini kayaknya, pokoknya dia kalau jalan di jalan harus dikawal. Pokoknya dia dapat fasilitas, dia kerja kemana-mana enak gitu, semuanya dijamin, dapat gaji. Tapi untuk keamanan rakyatnya, ya seperti situs ini. Keamanan datanya, tuh lu denger nih. Ini beredar luas loh ini. Lanjut. Saya bisa di Situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang tuh jadi mainan. Jadi anak-anak baru belajar itu tes skillnya tuh di sana. Serius. Anjir, situs pemerintah itu mainan anjir, buat ngetes. Ngetesnya di sono tuh, situs-situs pemerintah. Bangke, anggaran besar buat apa terus? Menkominfo itu ngapain aja Menkominfo tuh? Iya. Jadi kayak gue baru belajar nih, mau belajarnya ngetesnya di mana? Oh ya situs ini gitu kan. coba dong. Anjir. Jadi Ayo kayak cepet-cepet gitu ya, Mas. tempat mencoba gitu. Segitunya. Iya. Anjir. Buat latihan, buat magang anjir. Iya, buat magang. Situs pemerintah itu buat hacker magang. Anjir. Aneh sih. Iya. Bayangin badan sandi negara kemarin situsnya diretas sama orang Brazil. Kan konyol kan. Bener. Ronaldo kan yang Bukan Ronaldo lah, itu kan bola. Dibobol Ronaldo bola tuh. Dan enggak. Iya dah. Kenapa kita jadi bahas bola? Iya. Semenjak Komjen Pol Dharma Pongrekun tuh ya keluar dari BSSN diganti, ya ada kejadian tuh. Si Bjorka juga ya, waduh. Makanya
Udahlah, jangan sok-sokan digitalisasi deh. Ya. Jangan data kita nih, lu kebayang nggak tuh? Data-data kesehatan digitalisasi. Makin hancur loh. Gampang banget dibobol hacker. Lanjut. Main bola lagi kan. Sumpah lu. Iya. Iya, badannya aja yang bertanggung jawab untuk urusan Untuk keamanan urusan aja cyber kena. keamanan aja kena. Jadi ya selucu itu gitu. Oh, oke. Kocak Ini itu sih, ya. maksudnya harga diri ya bos gitu. Bahkan Iya. itu dijadikan situs percobaan. Anjir, institusi, lembaga, negara dijadiin buat bahan latihan anjing. Untuk anak-anak IT baru. Magang. Enggak, ini tahun 2019 kemarin sih. Oh, baru dong. Gua kan tweet doang tahun 2019. Polisi, Polri, lembaganya kebobolan. Gua ngasih tahu nih, ini saat yang berbenah nih, lu kebobolan. Gua ngasih tahu yang bahkan yang hijack itu orang Iran. 2 jam kemudian langsung konferensi pers membantah. Polrinya. Kok lu bisa tahu orang Iran? Ya emang orangnya publish dirinya. Kalau dia Jadi dia publish di suatu forum. Gue punya akses ke Polri, gue bisa gonta-ganti data Polri, gue bisa mempensiunkan seorang polisi, gue bisa ganti-ganti data. Yang ada di kepala gue waktu itu kan mikirnya seharusnya kasih kan tahu nih gitu. seharusnya kan polisi yang melacak teroris, bukan teroris yang melacak polisi. Nah, dengan bocornya data ini berbahaya. Gitu. Tujuannya ke arah sana. Akhirnya 2 jam kemudian mereka konferensi pers membantah, ya malu kali kan ya. Masa polisi yang keren kebobolan. Gitu. Iya, ini gue udah mulai takut sih. Terus. Sama. Begitu aja takut, biasa aja. Iya, gampang dibobol. Nanti habis gini yang ada nih terbaru katanya polisi dibobol juga datanya nih. Nah, lanjut dari ini dihubungi sama kepala analisis IC Polri, divisi cyber Polri lah, kepala analisnya. Nawarin gue jadi konsultan Bareskrim. Oh, cakep dong. Gue nggak mau. Loh, kenapa? Gue selama ini emang nggak ngambil kerjaan dari lembaga pemerintah Lenti. Iya. Duitnya nggak enak sayang, nggak barokah kalau gue bilang ya. Kalau gue ya nggak tahu kalau lu kenapa gitu. Dengan reason Terlalu banyak konflik kepentingan. Nah, itu yang bikin nggak barokah. Semuanya dengan konflik kepentingan, mana yang mau ditampilin, mana kagak. Makin hancur kayaknya ya negara kita nih ya. Gampang banget ya situs-situs dibobol nih. Ada. Lanjut. Akhirnya udah gue tolak. Langsung habis itu nomor gue diteror kan. sumpah lu? Iya. Nomor diteror. Apa tuh? Jadi ada satu nomor di WA neror nomor gue. Fotonya itu display picture itu Batman. Nggak ada nama. Tapi orangnya gue cari dong gitu kan. Gue cari muncullah satu nama. Ardi. Ya karena gue tanya nanya kenapa Mas Ardi nelpon malam-malam dari cybercrime-nya gitu kan. Langsung nembak. Salah alamat. Udah nggak kebales. Besoknya langsung 5 orang gitu. 5 orang badan gede semua datang ke rumah gue. Datang ke rumah gue. Tapi brengseknya ngomong ke RT penggerebekan. Tapi padahal gue pas mereka datang gue keluar kayak kolor doang kan. Keluar nanya mau ngapain. Oh ini Pak kita mau minta bantuan bla 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 bla. Oke gitu. Tapi gue nggak percaya sama polisi kan. Jadi gue telepon teman gue yang lawyer. Ini ada polisi nih. Gue harus ngapain? Teman gue bilang ya udah nanti aja gitu. Mereka suruh pulang aja. Gue suruh kan ya udah duluan aja gue bilang. Gue belum mandi nanti gue nyusul. Maksa. Gak apa-apa Pak kita tungguin. Biar barengan ke Bareskrim. Enggak gue gak mau barengan sama lu. Lu duluan aja gitu kan. Akhirnya gak apa-apa Pak kita tungguin. Enggak gue gak mau gitu. Duluan aja nanti gue nyusul gitu. Akhirnya gue baru datang ke Bareskrim itu besok. Besok didampingi sama 3 lawyer. Ya udah ngasih tahu lah. Intinya mereka minta bantuan. Gue ngasih tahu semuanya. Bahkan gue ngasih tahu soal informasi pelakunya gitu. Emang orang Iran gitu. Tapi ya dengan nada yang marah-marah pasti kan. Jadi ya udah. Tapi akhirnya berhubungan baik kah? Akhirnya jadi kayak Enggak. Hacker ini keren loh ini anak ini. Apa ahli IT ini. Keren. Dan itu dia bilang masih berhubungan baik. Enggak, iya kita takut juga. Kita berteman baik dengan Pak Polisi, ya. Tapi kalau untuk berhubungan yang intens banget, tidak dulu, ya. Rada gimana gitu ya. Ya karena memang ya itu tadi lah. Ya, jadi intinya dari podcast ini yang gue ambil garis bawah adalah
situs apa namanya pemerintah ini ya, lembaga-lembaga resmi pemerintah mudah dibobol anjir. Begini kita akan ngebahas yang kabar terbaru, katanya kepolisian dibobol datanya. Ya, nanti habis konten ini deh kita bahas itu. Gue tadi sempat ngeliat itu. Oke, let's go. Gue pamit dulu ya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem anjir ya, serem. Tapi kalau sampai sekarang tuh yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya. Pemerintah. Justru Paling situs gampang. pemerintah itu yang paling lemah ya. Harusnya bisa di situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang tuh jadi mainan. Jadi anak-anak baru belajar itu tes skillnya tuh di sana. Serius. Iya. Jadi kayak gue baru belajar nih, mau belajarnya ngetesnya di mana? Oh ya situs ini gitu kan. coba dabrak. Jadi kayak cepet-cepet gitu ya masuk. tempat mencoba gitu. Segitunya? Iya. Wah aneh sih. Iya. Bayangin badan sandi negara kemarin situsnya diretas sama orang Brazil. Kan konyol kan. Ronaldo kan yang main bola lagi kan. Sumpah lu. Iya. Iya, badannya aja yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan aja cyber kena. keamanan aja kena. Jadi ya selucu itu gitu. Oh, oke. Wah ini sih maksudnya harga diri ya bos gitu. Bahkan itu dijadikan situs percobaan untuk anak-anak IT baru. Waduh. Enggak, ini tahun 2019 kemarin sih. Oh, baru dong. Gua kan tweet doang tahun 2019. Polri, lembaganya kebobolan. Gua ngasih tahu nih, ini saatnya berbenah nih, lu kebobolan. Gua ngasih tahu yang bahkan yang hijack itu orang Iran. 2 jam kemudian langsung konferensi pers membantah. Polrinya. Kok lu bisa tahu orang Iran? Ya emang orangnya publish dirinya. Jadi dia publish di suatu forum. Gue punya akses ke Polri, gue bisa gonta-ganti data Polri, gue bisa mempensiunkan seorang polisi, gue bisa ganti-ganti data. Yang ada di kepala gue waktu itu kan mikirnya seharusnya kan, seharusnya kan polisi yang melacak teroris, bukan teroris yang melacak polisi. Betul. Nah, dengan bocornya data ini berbahaya. Gitu. Tujuannya ke arah sana. Gitu. Akhirnya 2 jam kemudian mereka konferensi pers membantah, ya malu kali kan ya. Masa polisi yang keren kebobolan gitu. Iya, ini gue udah mulai takut sih. Terus sama. Terus apa yang terjadi? Akhirnya malamnya gue dihubungi sama kepala analisis IC Polri, divisi cyber Polri lah, kepala analisnya. Nawarin gue jadi konsultan Bareskrim. Oh cakep dong. Gue nggak mau. Loh kenapa? Gue selama ini emang nggak ngambil kerjaan dari lembaga pemerintah lah inti. Dengan reason terlalu banyak konflik kepentingan. Akhirnya udah gue tolak. Langsung habis itu nomor gue diteror kan. Sumpah lu? Iya. Contohnya apa tuh? Jadi ada satu nomor di WA neror nomor gue. Fotonya itu display picture itu Batman, nggak ada nama. Tapi orangnya gue cari dong, gitu kan. Gue cari muncullah satu nama, Ardi. Ya karena gue tanya nanya kenapa Mas Ardi nelpon malam-malam dari cybercrime ya, gitu kan. Langsung tembak. Salah alamat. Udah nggak kebales. Besoknya langsung 5 orang gitu. 5 orang badan gede semua datang ke rumah gue. Datang ke rumah gue. Tapi brengsek itu ngomong ke RT penggerebekan. Tapi padahal gue pas mereka datang gue keluar kayak kolor doang kan. Keluar nanya mau ngapain. Oh ini Pak kita mau minta bantuan bla 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 bla. Oke gitu. Tapi gue nggak percaya sama polisi kan. Jadi gue telepon teman gue yang lawyer. Ini ada polisi nih. Gue harus ngapain? Teman gue bilang ya udah nanti aja gitu. Mereka suruh pulang aja. Gue suruh kan, ya udah duluan aja gue bilang. Gue belum mandi, nanti gue nyusul. Maksa. Gak apa-apa Pak, kita tungguin. Biar barengan ke Bareskrim. Enggak, gue gak mau barengan sama lu. Lu duluan aja gitu kan. Akhirnya gak apa-apa Pak, kita tungguin. Enggak, gue gak mau gitu. Duluan aja nanti gue nyusul gitu. Akhirnya gue baru datang ke Bareskrim itu besok. Besok didampingi sama 3 lawyer. Ya udah, ngasih tahu lah. Intinya mereka minta bantuan. Gue ngasih tahu semuanya. Bahkan gue ngasih tahu soal informasi pelakunya gitu. Kalau emang orang Iran gitu. Tapi ya dengan nada yang marah-marah pasti kan. Jadi ya udah. Tapi akhirnya berhubungan baik kah? Akhirnya jadi kayak Enggak. Oh tetap enggak loh. Kan biasa kalau gitu malah Umrah reguler. Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat,
Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.